Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan pada ayat ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dihajar, yang ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini celaan bagi orang yang menghajar Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid beliau menjelaskan, hajrul Qur'ani anwa', bentuk menghajar Al-Quran ada beberapa. Yang pertama, hajru sama'ihi wal imani bih. Yang pertama adalah tidak mendengarnya dan tidak mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat Allah berfirman, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Sebuah kitab yang dijelaskan di dalamnya ayat-ayat Allah dalam bacaan bahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui. Basyiran wa nadhira. Kitab tersebut sebagai kabar gembira dan juga sebagai peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Akan tetapi kebanyakan mereka berpaling sehingga mereka tidak mendengarnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan sama'u qabulin wa ijabah, yakni mereka tidak mendengar yang mengantarkan mereka untuk menerima dan menyambut isi daripada Al-Quran. Maka seorang muslim seharusnya ketika Al-Quran itu dibacakan, sikap dia yang pertama adalah mendengar. Mendengar sendiri, yakni mendengar Al-Quran itu sendiri merupakan bagian daripada ibadah. Oleh karenanya, dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaknya kalian menyimaknya dan diam agar kalian diberi rahmat. Maka mendengar Al-Quran itu sendiri adalah sebuah ibadah. Sebaliknya, sikap tidak mau mendengar Al-Quran adalah sikap orang-orang kufar. Bahkan mereka satu sama lain saling menasehati agar jangan sampai mendengar Al-Quran. Tujuannya adalah agar bagi mereka agar bisa mengalahkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat pada ayat 26 berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kufar mereka berkata, yakni kepada kawan-kawannya, jangan kalian mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Walghaw fihi, bahkan buatlah kalimat yang sia-sia di dalamnya. Yakni ketika Al-Quran dibacakan, ucapkan kalimat yang tidak berguna, tidak bermanfaat, seperti teriak-teriak dan kalimat-kalimat yang lainnya yang menyebabkan Al-Quran ini tidak didengar tatkala Al-Quran dibacakan. Tujuannya apa? Bagi mereka, la'allakum taghlibun. Barangkali dengan kalian berbuat seperti itu, kalian bisa mengalahkan kaum muslimin. Maka hendaknya kita ketika Al-Quran dibacakan, didengarkan dengan baik. Dan hendaknya bacaan tersebut semakin menambah keimanan bagi kita.
semakin menambah keimanan bagi kita. Kemudian bentuk hajrul Quran yang kedua adalah hajrul amali bihi wal wuqufi 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bih. Bentuk hajrul Quran yang kedua adalah tidak mengamalkan Al-Quran meskipun seseorang itu membacanya dan mengimaninya. Maka wajib bagi seorang hamba yang telah membaca dan mengimani Al-Quran untuk mengamalkan isi kandungannya. Kita tahu bahwasannya di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah Allah. Di dalam Al-Quran terdapat larangan-larangan Allah. Maka hendaknya kita amalkan perintah-perintah tersebut dengan cara mengerjakannya. Kita amalkan larangan-larangan tersebut dengan cara meninggalkannya. Di dalam Al-Quran juga terdapat penjelasan mengenai tauhid atau akidah. Maka amalkan perkara akidah yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan cara mengimaninya. Di dalam Al-Quran terdapat kabar berita. Maka amalkan kabar-kabar tersebut dengan cara mempercayainya, dengan cara membenarkannya, tidak mendustakannya. Kemudian bentuk hajrul Quran yang ketiga kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulid dini wa furu'ih. yakni tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim dalam perkara usul maupun dalam perkara furu'. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa pada ayat 105 berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Quran dengan hak, dengan benar. Tujuannya apa? Litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Agar engkau menengahi, menjadi hakim di tengah-tengah manusia dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepada engkau. Yakni dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran ini. Maka Al-Quran menjadi hakim, menjadi pemutus perkara ketika terjadi perselisihan di antara manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan dengan bentuk yang serupa namun tidak sama. Dalam surat Al-Maidah di penghujung ayat 44, penghujung ayat 45 dan penghujung ayat 47. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kufar. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Tiga celaan yang serupa namun ujungnya berbeda. Ini menunjukkan bahwasannya kewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Sebagai pemutus perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah pada ayat ke-50 berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapa? Dan siapa yang hukumnya lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman? Maka ayat ini menjelaskan bahwasannya ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mengindahkan hukum Allah
dan lebih memilih hukum jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bi ahsanil hakimin." Bukankah Allah merupakan sebaik-baik hakim? Sebaik-baik hakim di mana seluruh aturannya, seluruh keputusannya telah tertuang di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Maka orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, sebagai keputusan yang harus dijalankan, orang tersebut telah bersikap hajrul Quran, mengabaikan Al-Quran. Kemudian bentuk yang keempat adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi minhu. Tidak mentadabburi Al-Quran dan tidak pula memahaminya, serta tidak pula mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya. Maka ini bentuk yang keempat, bentuk hajrul Quran yang keempat. Kita tahu bahwasannya Al-Quran diturunkan tujuannya adalah untuk dibaca, untuk ditadabburi. Itu diantaranya. Oleh karenanya, orang-orang munafik yang mereka tetap berada di atas kemunafikan mereka, itu disebabkan karena mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Disebabkan karena hati mereka keras, yang itu disebabkan karena mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Dalam surat Muhammad ayat ke-24 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka itu terkunci? Ini orang-orang munafik. Demikian pula orang-orang musyrikin. Allah cela mereka. Afalam yaddabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Yani ketika mereka enggan untuk menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah, maka Allah katakan mereka, afalam yaddabbarul qaula? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin? Ataukah karena datang kepada mereka apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 68. Maka wajib Al-Quran itu ditadabburi. Wajib Al-Quran itu ditadabburi. Apalagi kalau kita lihat sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, huda. Al-Quran sebagai syifa, obat. Al-Quran sebagai mau'idhah, peringatan. Di mana sifat-sifat ini mengharuskan kita untuk memahami, mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi petunjuk sementara yang membacanya tidak mau mentadabburinya? Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi obat sementara Al-Quran tidak difahami dan tidak dipelajari maknanya? Kemudian bentuk hajrul Quran yang kelima adalah hajrul istishfa'i wat tadawi bihi fi amradil qulubi wa adwa'iha. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Yunus pada ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Allah menyuruh seluruh umat manusia, tidak dikhususkan bagi orang yang beriman saja. Allah berfirman, wahai seluruh manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi apa yang ada di dalam dada-dada kalian, yaitu Al-Quran.
Dan dalam surat Al-Isra pada ayat 82 Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan telah kami turunkan Al-Qur'an yang ia merupakan obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Qur'an merupakan obat bagi orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, fa innahu mustamilun 'alal ilmi al-yaqini alladhi tazulu bihi kullu syubhatin wa jahalah wal wa'dhi wat tadhkir alladhi yazulu bihi kullu syahwatin tukhalifu amrallahi. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu yang yakin, ilmu yang pasti, yang dengan ilmu tersebut setiap syubhat dan kebodohan akan bisa terangkat. Di dalam Al-Quran terdapat al-wa'dhu dan at-tadhkir, nasihat dan peringatan-peringatan. Alladzi yazulu bihi kullu syahwatin tukhalifu amrallah, yang dengan nasihat dan peringatan tersebut menjadi terangkat semua syahwat yang menyelisihi perintah Allah. Yani beliau menjelaskan bahwasannya Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit hati dan juga penyakit badan, yakni syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat yang keduanya merupakan penyakit yang bisa merusak manusia. Yang dengan syahwat seseorang akan lebih condong kepada kehidupan dunia sehingga tidak lagi mementingkan urusan akhirat. Yang dengan syubhat seseorang akan berpaling dari ilmu yang benar, akan berpaling dari jalan yang lurus, akan berpaling dari pemahaman yang sahih dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, 5 bentuk hajrul Quran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hujjah yang bisa menolong kita, bukan sebagai hujjah yang malah bisa menyerang kita di akhirat kelak. Karena Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran ini bisa menjadi hujjah yang menolongmu dan bisa menjadi hujjah yang justru membinasakanmu. Dan semoga kita tidak menjadi golongan orang-orang yang diadukan oleh Nabi SAW dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-30 ini, yaitu wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengadu seraya mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.